Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Maharani dengan nomor NIM 2205020035. Di sini saya akan membuat konten digital yang dengan bertema reformasi birokrasi administrasi publik untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu administrasi negara. Yang pertama, reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis, di mana tujuannya adalah untuk memperbaikan di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara. Reformasi tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa syarat terjadinya suatu reformasi. Berikut ini adalah beberapa syarat terjadinya reformasi. Yang pertama, adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan negara atau dalam masyarakat. Dan yang kedua, adanya harapan dan cita-cita positif yang ingin dicapai oleh masyarakat untuk masa depan. Yang ketiga, adanya moral dan etika dalam mencapai cita-cita yang ingin dicapai. Secara istilah, birokrasi berasal dari kata Prancis yang berarti kantor atau meja tulis, dan dari bahasa Yunani yang berarti mengatur. Birokrasi memiliki dua elemen utama yang dapat membentuk pengertian, yaitu peraturan atau norma formal dan hierarki. Jadi, dapat dikatakan pengertian birokrasi adalah kekuasaan yang bersifat formal yang didasarkan pada peraturan atau undang-undang dan prinsip-prinsip ideal bekerjanya suatu organisasi. Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang kehadirannya tidak mungkin terletakkan. Dalam dunia pemerintahan, konsep birokrasi dimaknai sebagai proses dan sistem yang diciptakan secara rasional untuk menjamin mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti, dan mudah dikendalikan. Selanjutnya, reformasi birokrasi adalah perubahan pola pikir atau mindset dan budaya kerja atau kultur set aparatur negara, dan merupakan suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi adalah penyelenggaraan publik yang merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memberikan berbagai jenis layanan yang mengurusi segala hal yang diperlukan oleh masyarakat, baik pemenuhan hak-hak sipil dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, tentu banyak kendala yang dihadapi pemerintah, baik itu menyangkut aspek sumber daya manusia, kebijakan tentang pelayanan, serta ketersediaan fasilitas yang masih kurang untuk menunjang terselenggaranya proses pelayanan publik kepada masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik juga tidak semata-mata ditunjukkan pada pemenuhan hak-hak sipil warga negara dan pemenuhan kebutuhan dasarnya, akan tetapi juga dilakukan dengan seoptimal mungkin untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik, yang memberikan pelayanan secara efektif, efisien, dan akuntabel pada masyarakat sebagai bagian dari paradigma baru administrasi publik. Program reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM telah dicanangkan sejak reformasi bergulir dengan mempedomani pada ketentuan atau peraturan atau juklak yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada hakikatnya adalah perubahan besar dalam paradigma
dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh tata nilai kami pasti dan kode etik perilaku pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk memperbaiki kapasitas lembaga birokrasi di mana di dalam konteks harus mampu menghasilkan sebuah lembaga birokrasi yang dapat mengakomodasi tuntunan masyarakat agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap 8 perubahan yang terdiri dari: pertama, organisasi; yang kedua, tata laksana; yang ketiga, peraturan perundang-undangan; yang keempat, sumber daya manusia aparatur; yang kelima, pengawasan; yang keenam, akuntabilitas; dan yang ketujuh, pelayanan publik; dan yang terakhir, mindset dan kultural set aparatur. Untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dan hasil pelaksanaannya, hasil pengkajian menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM dicapai melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang terintegrasi melalui 8 area perubahan, sebagaimana yang telah disampaikan, dengan pemanfaatan teknologi informasi serta melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan membentuk sumber daya manusia aparatur yang mempunyai inovasi dan kreativitas perubahan. Baik, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.